Dari Geraha Sangkakala Surabaya, 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSCS Tunjungan Plaza, Surabaya. Happy New Year 2025. Bagaimana nih kekasih Tuhan kabarnya? Seru nggak ini akhir tahun kemarin? Tetap semangat ya kekasih Tuhan, tetap setia mengiring Yesus. Dan saya berdoa di tahun yang baru ini, kita semua berada dalam kondisi sehat-sehat saja dalam segala hal. Wah, ini kita sudah memiliki tahun yang baru. Tentunya kita berharap kehidupan kita pun berubah menjadi kehidupan yang baru. Howard Schultz tumbuh dalam keluarga miskin di Brooklyn, New York. Ayahnya sebagai seorang sopir truk yang sering kehilangan pekerjaan, meninggalkan keluarga mereka dalam kesulitan finansial. Namun, Howard muda memiliki mimpi besar. Ia adalah anak pertama di keluarganya yang berhasil masuk kuliah. Meskipun harus mengandalkan beasiswa olahraga dan pekerjaan sambilan untuk membiayai pendidikannya. Setelah lulus, Howard bekerja di berbagai perusahaan hingga suatu hari ia menemukan sebuah kafe kecil bernama Starbucks. Pada saat itu, Starbucks hanya menjual biji kopi berkualitas tinggi tanpa menyajikannya dalam bentuk minuman. Namun, ketika Howard melakukan perjalanan ke Italia, ia menemukan budaya kedai kopi di sana yang menjadi inspirasi hidupnya. Ia melihat bagaimana kafe di Italia menjadi pusat sosial yang hidup, tempat orang berkumpul dan terhubung. Saat kembali ke Amerika, Howard berusaha meyakinkan pemilik Starbucks untuk mengadopsi model bisnis seperti yang ia lihat di Italia. Namun mereka menolak. Akhirnya, Howard memutuskan untuk mengambil resiko besar. Ia membeli Starbucks dan mulai mengubahnya menjadi merek global yang kita kenal hari ini. Perjalanan Howard tidaklah mulus. Pada tahun 2008, Starbucks mengalami krisis besar karena ekspansi yang terlalu cepat. Howard harus menutup ratusan toko, memecat ribuan karyawan, dan menghadapi kritik tajam. Meski berat, ia tetap mengambil langkah berani untuk menyelamatkan perusahaan, termasuk mengadakan pelatihan ulang besar-besaran untuk barista mereka agar kualitas tetap terjaga. Dan kalau kita lihat Starbucks sampai sekarang bisa berdiri, itu merupakan sebuah langkah yang tidak sia-sia yang telah dilakukan Howard Schultz. Howard tidak membiarkan latar belakangnya yang sulit atau kegagalan besar dalam bisnisnya menghentikannya untuk mencapai tujuan. Ia percaya pada visi yang Tuhan tanamkan dalam hatinya dan bekerja keras untuk mewujudkannya meskipun banyak tantangan. Kekasih Tuhan, seperti Howard tadi, hidup kita ini seringkali menghadapi tantangan dan kegagalan. Namun, di tahun baru ini adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan melangkah maju dengan iman. Dan hari ini, mari kita berkaca. Kita mau refleksi dari firman Tuhan tentang waktu yang baru, kesempatan yang baru. Ada 3 poin penting dalam waktu yang baru, kesempatan yang baru. Yang pertama, menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa sih kekasih Tuhan kita harus menghitung hari-hari? Sebab waktu itu adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita beli kembali. Contohnya saat ini, kalau kita mau kembali ke tahun 2024, tentunya tidak bisa. Kita mau punya uang seberapa banyak pun,
kita mau membeli kembali tahun 2024, kita tidak bisa juga, kekasih Tuhan. Dan setiap orang itu memiliki jumlah waktu sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Saya pun juga memiliki waktu 24 jam sehari. Tidak ada 24,5 jam ya. Jadi nggak tawar-tawaran, 26 lah, 28 lah. Wah, kalau tawar-tawaran gitu kan seperti itu ya. Taci-taci pasar atom itu, suka tawar-tawaran. Kekasih Tuhan, walaupun kita memiliki 24 jam sehari, tapi tidak semua orang itu dapat menggunakan waktu secara efisien. Padahal di dalam dunia modern, di dalam dunia masa kini dengan teknologi yang begitu luar biasanya, efisiensi waktu ini seringkali menentukan keberhasilan. Menghargai waktu berarti memprioritaskan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita harus mampu membedakan mana kegiatan yang produktif dan mana yang hanya membuang-buang waktu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menghargai waktu pemberian Tuhan berarti kita ini memanage atau mengatur waktu untuk tujuan jangka panjang. Contohnya, kasih Tuhan ya, kalau di dalam bisnis, kita ini mengatur jadwal, merencanakan strategi dengan bijaksana untuk membantu kita mencapai visi yang lebih besar. Sebagai pengusaha, Anda perlu mengalokasikan waktu untuk perencanaan, waktu untuk eksekusi, dan evaluasi bisnis. Ini adalah tujuan jangka panjang. Supaya apa? Supaya tetap survive, supaya tetap punya penghasilan. Demikian juga kekasih Tuhan yang berkarir. Ya, kita perlu waktu untuk apa? Untuk merencanakan karir kita. Kita perlu waktu untuk mengeksekusi. Nanti kalau kita sudah dalam usia pensiun, apa yang akan kita lakukan? Dan kita perlu waktu juga untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini. Tujuannya apa? Tujuannya juga tujuan jangka panjang, supaya kita tidak memberatkan orang lain dan supaya kita tetap survive, punya penghasilan. Dalam kehidupan keluarga, menyediakan waktu untuk pasangan kita, untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua ya. Kalau bagi kekasih Tuhan yang masih memiliki orang tua, ini juga memiliki tujuan jangka panjang yang baik. Kita boleh menjadi keluarga yang bahagia, ya, yang tidak mudah cerai seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan anak-anak pun kita perlu menyediakan waktu, karena waktu ini pemberian Tuhan yang sangat berharga. Kita tidak bisa membeli waktu anak-anak kita pada waktu masih kecil. Tujuannya apa? Supaya pada waktu kita tua, kita ini tidak direpotkan oleh anak-anak. Kita pun juga masih tetap bisa menjalin hubungan dengan anak-anak yang sudah dewasa. Saya kenal satu keluarga ya, ini papa mamanya kurang sekali mengatur waktu untuk anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya besar, mereka pun akhirnya menganggap bahwa waktu dengan orang tua itu tidak penting. Mereka pergi-pergi sendiri, dan sempat kekasih Tuhan ya, orang tuanya bertanya, waduh, anakku sudah besar ini kok jarang sekali kumpul dengan aku ya. Dikit-dikit sudah langsung pergi. Pergi pun kalau lagi satu rumah, nggak pamitan juga loh kekasih Tuhan. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba masuk, nanti ditanyain sama orang tuanya tidak dijawab. Nah, kenapa sih kok menjadi seperti ini? Karena dulunya, waktu anaknya ini masih kecil, orang tuanya tidak memanage waktu untuk bisa bertemu dengan anaknya, untuk bisa berbincang-bincang, untuk bisa brainstorming atau berdiskusi tentang masa depan anaknya, tentang kehidupan anaknya. Orang tuanya tuh sibuk sekali dengan pekerjaannya dan kehidupan sosial. Sehingga ketika anaknya besar, anaknya mengambil contoh dari orang tua bahwa lebih penting kehidupan di luar daripada kehidupan keluarganya. Lihat kekasih Tuhan, sangat disayangkan bukan? Waktu yang diberikan Tuhan
itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa diputar ulang. Kalau waktu itu sudah terbuang percuma, maka penyesalan yang akan kita dapatkan. Ya, penyesalan itu selalu ya, kekasih Tuhan ya, datangnya di akhir. Kalau dia datangnya di awal, itu namanya pendaftaran. Menghargai waktu pemberian Tuhan berarti memiliki hikmat dalam menolak gangguan digital dan menolak perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Media sosial saat ini seringkali menjadi ladang distraksi atau sebuah pengganggu dari konsentrasi kita. Kekasih Tuhan, gunakan media sosial itu secara strategis, seperti untuk membangun jaringan, ya, membangun personal branding atau memasarkan produk, bukan hanya untuk konsumsi pasif. Yang sering dilakukan saat-saat ini adalah orang-orang ini menggunakan sosial media hanya untuk mencari hiburan atau konsumsi secara pasif. Dan tidak disadari, jam pun berjalan, waktu pun terbuang dengan sia-sia. Dalam pengembangan diri, mengatur waktu memungkinkan kita semua belajar keterampilan baru. Dalam bisnis pun juga seperti itu, kasih Tuhan. Waktu yang dihargai dengan bijak akan menghasilkan produktivitas dan keuntungan. Kasih Tuhan, coba kita berpikir bersama-sama. Mana nih yang lebih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nonton drakor, nonton drajin, atau membaca Alkitab? Tentu saya yakin kita semua secara logika sehat kita akan berkata membaca firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh nonton film. Tetapi apakah kita sudah menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan? Bukankah tadi firman Tuhan mengatakan, ajari kami untuk menghitung hari-hari agar bijaksana. Karena hari-hari kita ini cepat loh. Kekasih Tuhan ya, berlalu. Tiba-tiba sudah masuk tahun yang baru. Kalau kita ini ya, kekasih Tuhan, masih bisa memiliki waktu untuk nonton drakor, masih nonton drajin ya, masih bisa scroll TikTok, masih bisa bikin konten-konten yang lucu dan lain-lain, tapi lupa baca Alkitab, maka kita ini belum memiliki hikmat untuk menghargai waktu yang telah Tuhan berikan. Kekasih Tuhan, kita perlu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pemberi waktu dalam hidup ini. Masa sih kita tidak mau punya waktu khusus dengan Tuhan Yesus? Padahal Dia ini yang memberi kita nafas hidup. Kalau drakor, drajin, ya kan, Netflix lah, apa itu YouTube, Instagram, itu tidak memberikan nafas hidup kepada kita. Kalau kita sakit, ya, sosial media itu tidak bisa menyembuhkan kita. Tetapi kenapa kita masih bisa menyediakan waktu untuk hal-hal tersebut? Sedangkan kita harusnya menyediakan waktu kita untuk Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan ini kepada kita. Kekasih Tuhan, menghargai waktu adalah tindakan iman kepada Tuhan yang telah memberikan hidup. Dengan waktu yang digunakan dengan baik, kita dapat memberikan dampak signifikan, baik dalam pengembangan diri maupun bisnis, dengan tujuan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Setelah kita menghargai waktu sebagai pemberian dari Tuhan, poin kedua adalah memanfaatkan kesempatan untuk bertumbuh. Kita baca di Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada semua orang loh ya, kekasih Tuhan ya. Tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Artinya, kita tuh harus baik pada semua orang, ya, bukan hanya pada kawan kita seiman. Seringkali kita nih hanya baik pada kawan kita seiman, walaupun itu juga bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus berbuat baik kepada semua orang, ya. Teman-teman seiman kita ini sudah harus berbuat baik ya kita kepada teman-teman seiman, tapi jangan lupa dengan orang-orang sekitar kita ya, kepada semua orang. Tuhan memberikan setiap tahun, bahkan setiap hari, ketika mentari mengeluarkan cahaya dan menampakkan wajahnya, itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri, belajar,
dan bertumbuh. Kekasih Tuhan, satu hari itu ya, mudahnya untuk menghitung satu hari kan 24 jam. Dibagi dua yuk waktunya, pagi dan malam. Masing-masing 12 jam ya, pagi 12 jam, malamnya 12 jam. Nah, 12 jam Tuhan sudah sediakan kepada kita untuk kita bekerja. 12 jam sisanya untuk apa nih kasih Tuhan? Kalau kita baca tadi ya firman Tuhan, maka 12 jam sisanya ini harusnya kita pakai untuk upgrade diri, untuk rileks agar keesokan harinya kita dapat memulai hari dengan benar. Bukan terus 12 jam sisanya ini kita buang-buang sia-sia. Kita harus memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh dalam 12 jam sisa satu hari itu. Demikian juga dalam bisnis, ya, peluang datang melalui inovasi atau perubahan pasar. Namun sayangnya tidak semua orang cukup berani mengambil resiko untuk memanfaatkan peluang tersebut. Memanfaatkan kesempatan untuk bertumbuh artinya kita mau mengidentifikasi dan mengambil peluang-peluang baru. Kekasih Tuhan, kita ini ya saya seringkali mendengar bahwa aku nih loh gaptek, nggak ngerti aku nih ya. Komputer nih apa nih, sosial media nih apa. Aku rasanya gaptek. Nah ini loh kasih Tuhan ya. Kita ini setiap ada perubahan baru, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah gaptek duluan. Nah akhirnya kalau kita merasa gitu terus, akhirnya kita mewek-mewek. Wah, gaptek terus, akhirnya mewek. Ya, padahal kita ini diberikan waktu oleh Tuhan 24 jam sehari untuk kita bisa memanfaatkan, mengambil peluang-peluang yang baik untuk dalam kehidupan kita. Apalagi di era teknologi ya, peluang besar tuh banyak terjadi kasih Tuhan ya di sekitar sosial media. Ya, ada yang menjadi affiliate di TikTok lah, di Instagram, itu merupakan peluang. Kenapa kita tidak mencoba peluang-peluang seperti itu? Dan dengan strategi yang tepat, kita dapat membangun personal branding atau memasarkan bisnis kita kepada audiens global. Memanfaatkan kesempatan untuk bertumbuh, artinya juga bertumbuh dalam karakter. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya bagaimana nih kasih Tuhan ya? Ayo dengan waktu yang ada, kita bertumbuh juga dalam karakter. Kalau dulu suka marah-marah, sekarang lebih ramah. Kalau dulu suka bertengkar, ayo sekarang lebih pendamai. Kalau dulu suka memaki orang, ayo sekarang lebih memberkati orang. Kalau dulu suka membentak istri, sekarang ayo membelikan istri hadiah. Kalau istri-istri dulu suka meremehkan suami, membandingkan suami dengan orang lain, sekarang ayo suka memberi semangat suami ya, menyayangi suaminya. Kalau ada kesulitan dalam keluarga, kesulitan ekonomi, apapun itu, jangan emosi, lalu sedikit-sedikit ujungnya cerai. Loh, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan janji nikah. Katanya mau menikah, mencintai pasangan dalam kondisi suka maupun duka. Mari kekasih Tuhan, setiap kesempatannya adalah pemberian Tuhan. Jangan sia-siakan setiap harinya dengan menunda atau ragu. Bangun karakter kita manage waktu kita. Ayo kita lakukan pengembangan diri. Tuhan juga ingin kita bertindak dengan iman dan hikmat. Bertumbuh itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Poin yang ketiga, meninggalkan masa lalu dan melangkah dengan iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seringkali kegagalan atau trauma di masa lalu membuat kita takut untuk mencoba lagi. Namun, iman
kepada Kristus, memanggil kita untuk percaya kepada janji Tuhan, meninggalkan apa yang telah berlalu dan melangkah ke depan. 2024 sudah berlalu, ya, segala kegagalan, segala sakit penyakit, ya, segala iri hati, sakit hati, dengki, ayo kita tinggalkan. Kita mau melangkah ke depan dengan iman. Meninggalkan masa lalu dan melangkah dengan iman itu memiliki arti memulai kembali setelah mengalami kegagalan. Contohnya kalau dalam bisnis, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, bukan akhir dari segalanya. Ketika bisnis Anda gagal, jangan menyerah. Tetaplah berusaha mencari jalan keluar. Tahun baru, bahkan setiap hari, adalah momen untuk menganalisis kesalahan dan memulai dengan strategi yang baru. Kalau gagal di keluarga, ayo bangun kembali komunikasi antar keluarga. Jangan malah memulai dengan mulut yang panas, ya, kata-kata yang menyindir atau kata-kata yang menyakitkan. Jangan sedikit-sedikit cerai, lalu kawin lagi. Kekasih Tuhan, kita ini bukan binatang. Kalau binatang tuh kawin cerai itu sudah lumrah. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan, derajatnya lebih tinggi dari hewan. Karakter kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Yesus menciptakan untuk menikah dengan lawan jenis itu 1 kali sampai cerai mati. Setelah itu baru boleh menikah lagi. Bukan nikah cerai. Ini kan sudah kacau ya pandangan dunia kita ini. Meninggalkan masa lalu dan melangkah dengan iman juga memiliki arti kita ini mampu mengatasi ketakutan akan penolakan. Dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya penolakan. Kita tidak perlu takut menghadapi penolakan. Mungkin tahun lalu kita banyak menghadapi penolakan. Kita menawarkan barang ke customer, kita ditolak. Mungkin kita berusaha untuk pelayanan tetapi kita ditolak. Ayo, kita jangan takut untuk mencoba kembali. Kita punya waktu 24 jam sehari untuk kita bisa evaluasi diri. Apa kinerja kita yang perlu kita tingkatkan? Apa karakter kita yang perlu kita rubah agar semakin lama agar semakin seperti Kristus? Iman kita di dalam Kristus akan memampukan kita melawan ketakutan akan penolakan. Percaya deh pada Tuhan. Tuhan itu pasti memberi keberanian untuk mencoba lagi. Meskipun hasilnya kita tidak pernah tahu hasilnya itu pasti atau tidak. Contohnya yang sering kita dengar adalah Ruth. Ruth itu adalah seorang wanita yang kuat dan tidak takut mengatasi kegagalan dan penolakan. Suami Ruth meninggal. Ruth masuk negeri asing, negeri yang tidak pernah ia kunjungi. Tapi Ruth punya iman yang mengikuti imannya Naomi mertuanya. Iman kepada Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus. Artinya akhirnya Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan Ruth. Ruth tidak takut untuk mengalami kegagalan. Ruth tidak takut untuk mengalami penolakan di negeri yang baru. Kekasih Tuhan, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan untuk mendewasakan iman dan karakter kita. Tuhan Yesus ingin kita percaya pada rencananya, melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan selalu menyertai kita. Dalam apapun yang kekasih Tuhan lakukan, baik itu pengembangan diri, mau bisnis, ayo, punyailah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan mencoba lagi. Adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus kita miliki. Termasuk keterampilan bagaimana kita mengatur sosial media kita, bagaimana apa yang harus kita tonton dalam sosial media kita. Kekasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari refleksi hari ini? Tuhan itu selalu memberikan waktu yang baru, kesempatan yang baru. Waktu yang baru, kesempatan yang baru tidak hanya terbatas pada pergantian tahun baru, tetapi setiap hari itu adalah waktu yang baru, kesempatan yang baru. Ayo kita menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan. Ayo kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kita bertumbuh dalam potensi diri, bertumbuh dalam karakter yang sesuai dengan Kristus, dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak jiwa mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan memberikan
masa lalu kita itu sebagai masa yang sudah berlalu. Tinggalkan saja dan kita melangkah dengan iman di dalam Kristus. Percayalah, waktu yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan akan selalu manis.